Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji kepada Allah wa nasta'inuhu dan minta tolong kepadanya, wa nastaghfiruh dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, berlindung kepada Allah terutama kejahatan, keburukan yang ada di dalam diri kita dari godaan setan yang menyesatkan kepada kita. Salawat salam kita sampaikan kepada kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan kita semua sehat walafiat. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan ali wa sallimhu minni mutaqabbalan. Atau Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan alana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sehatkanlah kami di bulan Ramadan dan selamatkanlah Ramadan buatku, ya, dan terimalah amal ibadah kita. Itu doa yang insya Allah kita tiap sholat harus dipanjatkan. Dan insya Allah kita secara sarana prasarana sudah memenuhi, baik hamam untuk akhwat, hamam untuk ikhwan, ya. Dan kita pun juga tadi sudah dipersiapkan, ya, baik husnul idadnya, baik persiapannya secara ilmu kita sudah di masjid ini. Ada targhib wa targhib Ramadan, ya, sudah, artinya sudah maksimal nih pelayanan kepada para jamaah ini. Tinggal kitanya aja yang harus semangat ibadahnya, ya. Jadi jangan sampai kita loyo menghadapi bulan Ramadan. Justru mesti bahagia, gembira ketemu dengan Ramadan ini, karena semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahsyat luar biasa, bulan bonus, ya. Sampai 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ya saya kira ilmu ini penting, karena di antara surut qabul amal, diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama iman. Iman tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Meyakini di hati, mengucapkan di lisan, amal. Itu namanya iman. Ya, atau disebut orang mukmin. Sudah memadukan antara rukun iman dan rukun Islam. Beda dengan muslim. Kalau muslim itu bisa jadi muslim musiman, ya. Kalau lagi Idul Adha bawa kupon, ya kan, itu muslim musiman itu. Kalau Idul Fitri bawa sebelumnya zakat fitrah, baru ke masjid ya. Atau orang tuanya meninggal untuk bagi waris, baru dia ke masjid. Itu namanya muslim musiman, ya. Yang diharapkan gitu adalah kita mukmin, orang yang beriman kepada Allah, sudah memadukan antara rukun iman dan rukun Islam. Syahadatnya kita sudah benar, tidak musyrik kepada Allah. Salatnya pun juga kita sudah benar dari mulai takbir sampai dengan salam. Ya, syahadat, salat, zakatnya pun juga kita harus benar. Begitupun juga saum, haji. Rukun imannya amantu billah, iman kepada Allah, kepada malaikat. Ya, bahkan malaikat itu kepada kita ada 3-4 malaikat. Israel itu yang siap perintah Allah cabut nyawa, hari ini meninggal itu. Tidak ada orang yang jagoan di muka bumi ini, ya. Siapapun orangnya, kullu nafsin zaikatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan menyusul kepada kita. Walau kuntum fi buruji musyayyad, walaupun kamu berada di benteng besi yang kokoh. Ya, itu malaikat Israel. Ada Raqibun Atid, malaikat Raqibun Atid, pencatat amal baik dan buruk. Ya, ada Mikail, pemberi rezeki. Ini Allah sudah siapkan.
Maka itu harus dipadukan rukun iman, rukun Islam ini. Amantu billahi wa malaikatuhu wa kutubi, kitabnya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an kita harus baca. Saya baca ini bagus ya. Barangkali di sini judulnya akibat membaca Al-Qur'an terus-menerus, Pak, katanya. Kata Abdul Malik bin Umair, ya. Satu-satunya manusia yang tidak tua, awet muda, Pak. Ya. Dan tidak pelupa. Nah, ini ya. Ini pelupa itu banyak, Pak. Ngitung duit 1 juta nggak kelar-kelar, lupa lulu itu udah berapa lembar. Nah, itu ya. Bisa jadi kebanyakan minum antibiotik. Nah, itu ya. Ini. Tapi kalau Al-Qur'an luar biasa, Pak. Ini ya, ulama salafus saleh Abdul Malik bin Umar. Satu-satunya manusia yang tidak tua, awet muda dan tidak pelupa adalah orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Nah, maka tadi sudah dibagi-bagi Al-Qur'an ya. Bukan untuk dipajang itu Ibu Bapak. Ya, dibaca Al-Qur'an, disimpan di tempat yang strategis, tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Ya, jadi obat pikun itu apa? Al-Qur'an. Ya. Haroman mupanidan, ya kan? Sababaka, maka beramal apa? Iktanim khomsun, ya, qabla khomsin, sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya sababaka waromika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kita harus jaga. Ini banyak orang yang umur 15 tahun, 14 tahun sudah terlibat narkoba, hidupnya nggak bermanfaat, matinya mati konyol, suul khotimah, karena dia tidak menjaga. Ya, ini kesehatan kita. Ya, sebelum datangnya sakit, ini harus dijaga. Nah, ini untuk menjaga kesehatan itu adalah termasuk orang yang pelupa, ya. Baca Al-Qur'an. Ini kata siapa? Abdul Malik bin Umair. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Qur'an, Pak. Jernih pikirannya. Ya. Ini. Jadi jangan bacanya WA grup hoax melulu, ya. Berita-berita bohong disebarkan lagi. Waduh, turun menurun terus, dosanya besar, Pak. Ya, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba dengan hoax, berita bohong, ada buzzer dibayar terus disebarluaskan. Ya, orang-orang yang tidak mengerti hanya kemakan isu. Padahal kita surat Al-Hujurat itu diulang-ulang. Saya waktu kuliah di Libya, Pak, ada 3 surat wajib hafalan itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih hafal surat itu. Yang pertama surat Al-Hujurat. Ternyata di surat Al-Hujurat itu tentang menjaga ukhuwah. Dan sekaligus pun juga kita kalau ada berita itu kita harus cross check. Ya ayyuhalladzina amanu ijaakum fasiqum binaba'in fatabayyanu, hai orang yang beriman, apabila ada berita daripada orang fasik, fatabayyanu, klarifikasi, benar enggak? Antus di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijaakum fasiqum binaba'in fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Banyak penyesalan karena datang berita kemudian dimakan, ditelan, kemudian orang yang sampai dibunuh. Padahal beritanya belum jelas. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya timbul penyesalan. Ternyata kenapa itu wajib dihafal? Jadi kalau masuk kelas tuh, Pak, itu ada dokter ahli tafsir, Iqra anta, ayat sekian surat Al-Hujurat, itu harus hafal. Ternyata luar biasa bahwa itu ada ukhuwah. Surat yang wajib dihafal adalah Luqmanul, surat Luqman. Ternyata cara mendidik anak, ya, pernah walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsik. Ya, seluruh kami telah berikan kepada Luqman itu. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Hikmah itu cara mengajari anak supaya bersyukur. Ya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, pertama harus ditanamkan kepada jangan musyrik kepada Allah. Itu ya. Itu ada berapa poin? Ya. Suruh amar ma'ruf. Ya, ini surat Luqman. Ada 3 surat yang wajib dihafal juga adalah Al-Qasas. Al-Qasas itu kaitan dengan kisah-kisah. Ada Nabi Musa, ya, ada para nabi, ya.
kita memang diantaranya untuk mentasbit akidah, memperkokoh akidah itu adalah qasasul mu'minin as-sabiqin, membaca kisah mukmin. Itu diantara ayat-ayat itu kenapa harus dihafal. Ya, dan sampai sekarang itu jadikan kurikulum itu. 3 surat itu. Ya. Nah, ini kembali bahwa Al-Quran satu-satunya manusia yang tidak tua, awet muda, sering membaca Al-Quran. Dan juga manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Berkata Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang baca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, Pak. Meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Di sini saya kira nggak ada yang 100 tahun. Dan saya pernah ketemu dengan orang-orang yang umurnya panjang itu, memang kasihan, Pak. Temennya udah pada nggak ada. Sampai mau ngadain reunian, pas ditelepon yang di daerah sana udah pada meninggal semua, tinggal dia sendiri, akhirnya batal reunian. Ya, saya tanya gimana Pak umur panjang? Capek, Pak. Ya, mungkin Bapak suka ulang tahun, saya bilang. Panjang umur, kebablasan tuh umurnya ya. Akhirnya capek, temennya nggak ada. Kanan kiri, ya. Ini maka Al-Imam Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai berapa? 100 tahun tuh. Ya, maka baca Al-Quran. Kita nyiapkan di samping takjil nanti di 10 hari terakhir. Yang belum hatam Al-Quran, hatamkan. Kan 10 lembar itu kalau dibagi 5, 2 lembar kelar tuh. Maghrib 2, Isya 2, ya, ketemu lagi Isya subuh, kelar 1 hari 1 juz. Dan sahabat Nabi itu yang paling malas ya 1 juz. Kita dari dulu waduha aja, waduh apa, waduh, ngapalin waduh aja masih waduh kita, ya, karena bisa itu karena kita biasa. Ada penelitian bahwa kalau mau baca Al-Quran itu hafal harus dibaca 400.000 kali, Pak. Kayak surat Al-Fatihah kan, ya, hafal kita. Itu orang nyebutnya di luar kepala. Nah ini ya, coba tanya kepada orang yang hafizah, orang yang hafal Quran itu pasti sering diulang-ulang. Ya. Berikutnya ini, Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi di tengah Al-Quran ya, memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah. Perbanyaklah baca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Coba Pak, kalau kita lagi ada masalah dalam hidup, karena tiap orang pasti punya masalah. Tidak ada hidup ini yang no problem, semua ada Pak. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia berada dalam kepayahan, capek. Ya. Kata dia nih, kalau kita punya masalah, baca Al-Quran pasti Allah itu akan memberikan solusi. Ya walaupun mungkin secara kita nggak begitu paham ya, bagusnya sih baca Al-Quran ngerti apa yang dibaca. Ya, kalau dia baca 1 ayat, 1 lembar, baca terjemahannya, itu lebih bagus. Ya, ini ya, jadi maka Allah disebutkan kata siapa Ibrahim Al-Maqdisi itu ya, perbanyak membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Menurut Ibnu Salah, bahwasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Jadi para malaikat itu enggak Pak. Kalau kita diberikan keutamaan, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar, ya, mendengar saja dari bacaan manusia. Nah, maka ada jaminan ya, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahir. Orang yang membaca Al-Quran mahir itu ilmu balaghahnya ngerti, nahwu sorobnya juga paham, bahasa Arabnya ngerti, tafsirnya pun juga dia itu mahir. Ma'asafaratil kiramil bararah, nanti akan diikut sertakan dengan para malaikat nanti. Ya.
Tapi masih ada jaminan, Pak, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata. Tetap ajroni, 2 pahala. Dia punya keinginan kuat dan dari membacanya. Karena dia ingin belajar. Ya. Dan disebutkan lagi Abu Janad. Ya, di tengah malam aku keluar ya menuju masjid Rasulullah SAW, masjid Nabawi ini ya. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Itu nyaring semua di tiap rumah itu baca Al-Quran. Karena itu akan mengundang rahmat dan berkah. Ya. Bahkan disebut lagi berkata sebagian ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia, Pak. Ini Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah, firman Allah al-munajjalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-matlubul mutawatir, yang dibaca terus menerus. Ya. Dan kita tentunya mudah-mudahan kita isi di bulan Ramadan itu, di samping kita mempersiapkan ilmu, kasratul doa ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sehat, dan kita pun juga harus diisi dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan apalagi fastabiqul khairat, as-sabiq bil khair, berlomba-lomba untuk kebajikan. Ya, memberikan buka kepada orang yang saum, Allah berikan pahalanya tanpa mengurangi gitu. Sebetulnya saya pernah sampaikan, yang memborong pahala kita ya kan dari mulai muazin, ya, azan, iqamat, imam, makmum. Ya, apalagi kalau makmum itu udah terima bersih, Pak. Ya, sebetulnya yang berat itu jadi imam. Jadi kalau orang nggak keburu baca surat Al-Fatihah, masih sah kita ikut sholat, ruku ya, sujud. Karena sudah diwakili bacaannya oleh imam. Ya, jadi makmum bersih. Tapi pahala yang paling besar diborong dari pahala muazin, pahala yang iqamat, kemudian imam, makmum, termasuk kita duduk di sini yang bangun masjid, Pak. Pahalanya besar dia. Walaupun itu tanpa mengurangi kita orang yang sholat di sini. Maka ini pentingnya fastabiqul khairat. Maka kalau orang-orang Arab, para muhsinin datang ke Indonesia itu dulu ya, apalagi di Permuda tahun 90 ya, 95 lagi ada Muhammad Nasir yang mantan Perdana Menteri ya. Itu datang ke Indonesia itu dia nyari ingin bangun masjid. Karena tahu man bana masjid, dan barang siapa yang bangun masjid, bana Allah akan bangunkan rumah di surga. Kita bangun rumah di Jakarta ini sekarang 500 juta itu nggak cukup, Pak. Tapi nanti Allah bangunkan rumah di surga, tidak diberikan di dunia. Nah, ini maka mudah-mudahan saya kira ini sebagai awal yang bagus. Kita lebih semangat ibadahnya, baik tarawihnya, sholat berjamaahnya, terutama kepada para bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu Allah tuh Rahman Rahim, ya. Nah, di rumahnya ibu-ibu sudah banyak pahalanya. Tapi kalau bapak-bapak ingin dapat pahala itu harus melangkahkan kaki ke masjid. Ya, barang siapa orang yang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Ini kalau kita dua ini berjamaah. Maka diantara asqalus sholat alal munafikin, paling berat sholat kepada orang munafik itu siapa? Orang siapa? Ya, orang munafik sholat Isya dan sholat subuh. Nah, mudah-mudahan kita tidak dikategorikan orang-orang yang munafik, ya. Tapi kita harus senantiasa jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur ini terbatas, Pak. Ya. Apalagi kata Nabi, amaru ummati, umur umatku baina sitin wasabin, antara 60 70, di atas itu sedikit. Ya. Kalaupun ajal menjemput kepada kita, mudah-mudahan kita minta kepada Allah husnul khotimah. Ya, karena kalau dibandingkan dengan saudara kita di Gajah, sekarang sudah 31.000. Mudah-mudahan syahid mereka ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mungkin sudah ditakdirkannya seperti itu. Ya, bagi mereka apa katanya?
nggak apa-apa, gedung-gedung hancur, bangunan hancur, tapi iman kami tidak akan hancur. Itulah kesatria sebagai seorang mukmin ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saya kira itu aja sebagai ya ini mah perdana ya. Insyaallah nanti lebih lanjutnya kita mengundang beberapa para ustadz ya, yang insya Allah yang isi sampai itu ilmu semua kita catat ya, karena ilmu itu kalau kata ilmu itu ilmu sahidun, ilmu itu seperti binatang buruan ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, ikatilah binatang buruan itu dengan tali yang kuat. Nah, ilmu juga harus diikat dengan catatan ya. Ya saya kira bagus kalau masjid ini tiap ada penceramah melontarkan pertanyaan ya 5 soal ya. Ya pertanyaan yang mudah aja, berapa rukun iman? Kadang-kadang masih bolak-balik Pak, rukun iman tuh nggak ada. Saya kemarin ngisi di puncak karyawan salah satu perusahaan 70 orang muslim semua, yang punya juga muslim. Karena suruh nyiapin 5 pertanyaan, saya bilang yang mudah aja. Coba rukun Islam sebutin. Ada yang lebih 6, ketukar-tukar dengan rukun iman ya. Saya tanya kenapa itu kok ada rukun 6? Ya kalau udah haji mesti balik lagi dari Mekah ke sini katanya gitu ya. Itu yang ke-6 Pak ya, itu mah lain. Rukun Islam ya 5 ya. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kan begitu ya. Ya rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul ya, pada hari kiamat, qada dan qadar. Nah, ini bagus kalau memang nanti sama panitia. Cuman harus disiapkan hadiah itu. Ya. Nah, maka yang Quran 240 itu mestinya ada tuh 30 siapkan. Yang bisa menjawab pertanyaan itu Quran kasih. Nah, itu kan bagus ya. Tahabu kan. Berilah hadiah, akan timbul rasa kasih sayang. Kita saling menghadiahi di antara kita. Ya. Saya kira cukup Pak ya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat sebagai saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.